Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Masih kami nantikan Anda di Bincang Global kita kali ini bersama Universitas Terbuka Mataram. Masih kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 081339909670. Baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nah, sudah ada pertanyaan lagi? Kita siap. Langsung saja bacakan Pak Sudarwo dan Mas Sulaiman. Pak, setahu saya kalau di UT ini kan proses perkuliahannya online. Nah, pernah saya dengar juga sekilas ada tatap mukanya. Kalau kita mau ambil yang full tatap muka seperti perguruan tinggi yang lain, bisa nggak ya? Dari Andri di Ampenan. Sepertinya pertanyaan ini juga berkaitan dengan bahasan yang akan kita bahas kali ini. Betul, nih. Nah, mungkin untuk Mas Andri ataupun Mbak Andri di Ampenan ini bisa stay tune terus di 96,7 Radio Global FM Lombok. Semuanya akan dijawab ya, semuanya akan dijelaskan. Mungkin Pak Sudarwo silakan untuk sistem pembelajaran nih Pak Sudarwo. Baik, katanya ada online nih, silakan. Baik, terima kasih. Ini Mbak Andri atau Mas Andri ya. Betul. Karena nama ini bisa untuk Mbak, bisa untuk Mas. Ya. Betul. Ya, jadi proses belajar di UT yang paling utama adalah belajar mandiri, Mbak. Belajar mandiri. Seorang mahasiswa harus memang belajar atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang bisa bertanya. Itu yang paling utama. Karena kan nggak ada yang nanya, kamu udah belajar belum? Kamu udah ngerjakan tugas belum? Itu nggak ada. Karena itu yang paling utama. Tetapi dalam proses pembelajaran itu, selain belajar mandiri, UT memberikan fasilitas pembelajaran yang ada. Ada 3 yang di masa pandemi dilakukan. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan tugas mata kuliah 3 kali dalam 1 semester. Itu harus disiplin waktunya, karena terjadwal semuanya. Itu punya kontribusi 30% Mbak terhadap nilai akhir. Terus proses pembelajaran yang kedua adalah ikut tutorial online. Jika dia aktif dalam 8 kali inisiasi dengan tugas-tugasnya, diskusi dan sebagainya, itu punya kontribusi 40%. Yang ketiga adalah dengan tutorial tatap muka yang sekarang diganti dengan TWEB. Yang di tadi kalau di Perguruan Tinggi itu tatap muka, di UT juga ada tatap muka, tapi tidak mutlak, tapi hanya 8 kali pertemuan. Itu punya kontribusi 50%, Mbak. Ini jawab Mbak Mas Andi dan sekalian itu. Nah, ini tinggal pilih. Tetapi jika tiga-tiganya dia tidak bisa karena sesuatu lain hal, ya tadi belajar mandiri, dia tinggal ujian di akhir semester. Ya karena dengan TMK punya 30%, UASnya 70%. Kemudian dengan Tuton 40%, UASnya 60%. Dan tatap muka atau TWEB 50%, UASnya ada 50%. Nah, kemudian juga menyangkut dari Mbak Andi tadi adalah yang kalau tatap muka. Nah, kami yang diadakan tatap muka di sini adalah untuk mahasiswa yang berbasis kelas. Karena syarat tatap muka adalah 30 orang. Kayak PGC itu tatap muka atau sekarang dengan TWEB. Nah, untuk yang non guru, misalnya ada manajemen segala macam, itu bisa membentuk kelas 20, tetapi bisa aja mata kuliah tertentu. Misalnya ada pengantar ekonomi susah atau statistik susah, kita ber-20 orang mengadakan kegiatan itu boleh. Tetapi memang ada tambahannya, per mata kuliah 150.000. Itu kontribusinya. Kenapa? Karena kita harus bayar tutor yang kita undang. Ya itu harus kita kumpulkan, kita bayar itu. Nah itu proses belajar. Jadi mana yang bisa silahkan. Nah dengan TWEB ini sekarang kita bisa bergabung dengan mahasiswa yang lain, Mbak. Misalnya Darwo mau ngambil mata kuliah statistik. Nah di Mataram tuh nggak ada. Kita bisa bergabung dengan mahasiswa Semarang. Bisa bergabung dengan mahasiswa luar negeri. Bisa. Kita nanti kita titipkan ke sana. Kelasnya titip di sana. Jadi itulah kuliah di UT bisa terasa di UGM. Karena tutornya ada yang dari UGM, ada yang dari UI, ada yang dari IPB. Itu tergantung aja dapat tutor dari mana, atau dari UT. Ya tergantung ya. Itulah dia bisa kelas gabung sana untuk beberapa mata kuliah bisa. Nanti kita gabung. Tapi ya itu bayar 150.000 per mata kuliah. Untuk 8 kali sesi. Untuk murah. 8 kali sesi. Iya, cuma 50.000. Kan berarti 25.000 per sesi. Betul. Untuk 2 jam. Untuk 2 jam loh ya. Iya. Dan kalau kita membentuk 20 orang, satu kelas misalnya Mataram sendiri,
itu untuk bayar honor tutor juga pas-pasan, Mbak. Karena kita tidak mencari untung di sana, tapi kita bagaimana membantu mahasiswa untuk dalam proses pembelajarannya, itu yang paling utama. Nah, itu. Jadi pembelajaran itu, Mbak, jarak jauh, tetapi dia ada proses untuk belajar dengan tugas TMK, dengan tutorial online, dan itu supaya membiasakan mereka untuk bisa membaca. Oke, belajar itu, mandiri ya. Betul, itu yang intinya itu, Mbak, yang paling utama dulu, Mbak. Karena kalau di UT, mohon maaf aja, kalau di semester 1, 2 nyaman, enak, lancar, itu semester 3 ke sana udah terus nggak ada masalah. Oh, ternyata enak kok belajar di UT. Terbukti pada anak saya. Anak saya juga ngambil jadi mahasiswa UT, Mbak. Bahasa Inggris. Padahal dia sedang ngambil S2 di IPB. Oke. Sekarang sudah semester 7. Kalau dia itu semester 7, Mbak, tapi mata kuliahnya baru 120-an. Karena memang hanya ambil 10-nya aja, karena yang utamanya dia adalah di mikrobiologi UI. Bahasa Inggris itu menambah pengetahuannya saja di UT. Nah, setelahnya nyaman, banyak temannya diskusi, dia enak kok, banyak kawan dari Kalimantan, dari mana-mana lah. Ya semacam itu, Mbak. Baik. Nah, untuk sistem pembelajarannya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya ya oleh Pak Sudarwo. Untuk sistem ujian nih sekarang nih, Mas Sulaifi, silakan. Oke, Mbak Kiki dan kawan-kawan global yang setia masih mendengarkan kami berkaitan dengan evaluasi pembelajaran atau biasa kita sebut adalah ujian UAS. Jadi di UT itu UAS-nya sama seperti kampus konvensional biasa, jadi UAS-nya tetap di akhir semester. Jadi setiap semester kita ada UAS, dan kita di UT tidak ada namanya mid. Jadi ujian tengah semester itu kita tidak ada. Jadi kita hanya ada mid-nya. Ya, kita tidak ada mid, jadi UAS saja. Nah, dalam periode sekarang dengan kondisi COVID ini, itu pelaksanaan UAS dilakukan secara online. Jadi mulai di UT itu serba online, mulai dari pendaftaran sampai pembelajarannya juga online. UASnya pun sebenarnya online. Online itu banyak juga mata kuliah atau skema-skema online yang kita tawarkan. Ada juga mata kuliah yang jika nanti mengulang mahasiswa itu juga secara online. Baik itu mahasiswa yang mata kuliah misalnya ada, kalau di UT itu ada mata kuliah yang jam ujiannya ada yang bentrok, itu juga kita ada ujiannya online. Baik ujian semester yang mata kuliah yang umum itu juga nanti periode ini kita ada online, jadi semua by online pelaksanaan. Jadi sebenarnya ada juga mahasiswa kita itu tidak pernah sama sekali ke kampus, Mbak. Jadi by online semua. Jadi tiba-tiba nanti dia sudah ke kampus hanya mengambil ijazahnya saja. Wah. Seperti itu. Jadi 8 semester dia nggak pernah sama sekali ke kampus. Jadi semua administrasi akademik dia jalankan secara online semua. Jadi tanpa harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan pekerjaan dan segalanya. Jadi kalau berhitung dari biaya itu hanya dia biaya SPP-nya saja yang dia keluarkan untuk yang itu. Nah, itu untuk kegiatan evaluasi pembelajaran dalam UAS, dan kita di UT semua mata kuliah yang sudah dinyatakan lulus, rata-rata jumlah SKS untuk S1 itu ada 145 kurang lebih untuk bisa dapatkan gelar S1. Setelah itu nanti udah akan melakukan wisuda. Wisuda. Jadi proses wisuda di UT itu persis sama yang di kampus konvensional. Karena UT ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia maupun ada juga di luar negeri. Jadi pelaksanaan pilihan wisudanya itu tetap dilaksanakan di UT Pusat yang ada di Tangerang Selatan. Gimana kalau mahasiswa yang ada di daerah yang tidak bisa pergi ke sana? Nah, itu kita di UT ada namanya UPI, Upacara Penyerahan Ijazah. Nah, itu dilaksanakan di setiap daerah yang ada kantor UT perwakilan. Jadi di sana dilaksanakan persis seperti wisuda, cuma dia tidak sama kayak wisuda yang ada di Jakarta. Nah, di itu nanti benar. Jadi mahasiswa yang di daerah kita arahkan ke UPI. Gimana kalau misalnya UPI juga mahasiswa nggak bisa ikut karena terkendala jarak, terkendala biaya? Kita ada skema yang ketiga adalah PI, penyerahan ijazah. Jadi mahasiswa tinggal datang ke
kantor UT terdekat, nanti ngambil di sana ya, nanti langsung dapat ijazahnya yang aslinya. Nah, berkaitan dengan biaya, adakah biaya wisuda? Di UT tidak ada biaya. Tidak ada biaya wisuda. Tidak ada biaya. Toga maupun pelengkapan wisuda itu semua gratis dikasih sama UT. Wah. Jadi biaya di UT, sekali lagi saya flashback ke depan berkaitan dengan biaya, di UT hanya membayar biaya SPP-nya saja, Mbak. Itu sudah termasuk semua ya? Semua sudah include. Jadi kita tidak ada biaya gedung, biaya praktek, biaya apalagi alma mater, biaya semua kegiatan di UT itu tidak ada biaya kecuali biaya SPP saja. Dan Banajar bagi mereka yang tidak paket harus beli sendiri, itu aja. Jadi di UT sampai wisuda itu tidak ada dipungut biaya sepersen pun. Nah, jadi itu semua sudah include ke uang SPP, karena UT juga sudah menerapkan UKT, uang kuliah tunggal. Di kampus-kampus lain juga seperti uang UKT-nya juga. Jadi skemanya aja yang berbeda. Yang berbeda gitu ya. Padahal sebenarnya sama aja sih ya, Mas Sulaifi ya. Nah, tadi sudah sistem pembelajaran sudah, sistem ujian sudah, wisudanya juga tadi sudah dijelaskan ya, semuanya tanpa biaya, sekali lagi kawan global. Nah, sebelum kita pamit mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Sudarwo terlebih dahulu, mungkin setelah itu Mas Sulaifi. Baik, silakan, terima kasih kawan global yang saya banggakan. Kami mengajak di masa pandemi ini, marilah yang walaupun sibuk, apalagi yang tidak sibuk, karena ini bisa dilakukan proses pembelajaran di rumah untuk meningkatkan kompetensi kita di dalam meningkatkan angka partisipasi mahasiswa di NTB tentunya. Marilah bergabung atau kuliah di universitas terbuka, karena di UT adalah biayanya murah tetapi bukan murahan, karena yang 1,4 semester 1 untuk prodi tertentu ya, misalnya manajemen, akuntansi, hukum dan lain-lain. Berikutnya 1,3 udah termasuk buku. Artinya dengan 10.500.000 insya Allah kalau lulus terus itu sudah bisa menjadi sarjana. Jangan disia-siakan kesempatan untuk belajar di masa pandemi ini, sehingga ke depan teman-teman bisa menjadi seorang sarjana yang berkualitas. Amin. Jadi kami ngajak itu aja, marilah bergabung. Pendaftaran sudah dimulai sampai dengan Januari awal kita tutup. Dan bayarnya itu sampai dengan bulan Februari. Jadi tidak langsung harus bayar sekarang, tidak. Tapi di Februari masih bisa membayar SPP. Yang penting kalau di UT kuncinya adalah harus taat aturan pada kalender akademik. Pasti tidak akan ketinggal. Tapi kalau nggak dipatuhi, memang kita berbasis sistem. Kalau sistem sudah menentukan jam sekian tutup, itu pasti akan tutup, nggak bisa dibuka lagi. Baik. Jadi saya sekali tidak lagi, ada perpanjangan lagi. Nggak ada, Mbak. Jadi saya ngajak teman-teman, para remaja, kaula muda yang ada di Mataram maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang punya waktu untuk meluangkan waktu belajar di UT, marilah kuliah di Universitas Terbuka, karena tanpa mengganggu proses kerja, kewajiban kerja dan lain-lain. Itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, Mas Sulaifi terakhir silakan. Oke, Mas Gigi. Jadi kawan global, jika masih bingung mau kuliah di mana, kenapa di UT? Pertama adalah UT kampus negeri, jadi bukan swasta. Banyak yang bilang kampusnya statusnya apa, jadi UT itu adalah kampus negeri dengan sistem pendidikan jarak jauh atau secara online, biasanya banyak pun online, dan akreditasinya sudah A dan B, baik itu program studi maupun kampusnya, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa yang berasal dari NTB, misalnya dia akan pindah kerja atau domisili ke daerah lain, dia tanpa harus keluar di kampus UT. Jadi di kampus UT Mataram, ya, tinggal dia pindah ke kampus UT yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak tanpa ribet, harus, ya? Iya, tidak ribet. Jadi tinggal melapor, cukup lewat WA, Pak, saya mau pindah kampus ke Denpasar misalnya, itu nanti tinggal datanya akan pindah langsung ke UT Denpasar seperti itu. Maupun yang ada di luar negeri. Jadi kami juga UT Indonesia itu banyak
mahasiswa kami yang ada di luar negeri. Jadi mau numpang ujian misalnya di luar negeri, ternyata ada teman kita atau mahasiswa kita pergi umroh misalnya di sana, ternyata mau ujian, nanti mahasiswanya bisa ujian di Arab Saudi. Seperti sangat mudah ya berarti. Ya, itu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan biaya. Jadi biaya yang tadi saya bilang di UT sudah UKT, jadi biaya juga sudah fleksibel, bisa memilih mau paket atau non paket. Jadi tergantung dari mahasiswa. Sistem pembelajaran, jadi ada yang online dan ada yang offline. Jadi tinggal pilih saja. Jadi fleksibel juga nanti sistem pembelajaran. Tidak ada KKN dan kita di UT tidak ada skripsi. Nah, itu lagi kelebihannya UT. Untuk sementara di mahasiswa kami di UT itu tidak ada KKN dan tidak ada skripsi. Ini yang paling ditakutkan adalah skripsi. Itu rekan-rekan. Nah, maka dari itu, dari kelebihan UT yang tadi, kami tunggu rekan-rekan yang mau bergabung di UT, silakan melakukan pendaftaran secara online di aplikasi kami di sia.ut.ac.id. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Sudarwo, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Baik, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Mas Sulaifi, terima kasih banyak Sama-sama, sudah hadir. Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya saya Kiki Ataya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tetap jaga kesehatan, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun juga air mengalir, dan berdoa untuk kesembuhan negeri. Sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.